Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga. Ngarang-ngarang nggak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Gini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada jawabannya. Terima kasih. Cukup buat. Oke guys, itu tadi video amatir dari salah satu audiens yang mengambil gambar sewaktu hadir dalam debat cawapres yang keempat tadi malam ya. Sangat-sangat seru kita menyaksikan gimmick-gimmick yang sebenarnya sangat lucu ya dari Mas Gibran. Lalu kemudian jawaban yang tidak terduga juga dari Profesor Mahfud MD ya. Saya sendiri dengarnya juga kaget guys ya. Dan celetuk-celetuk ringan tetapi pedas dan mengena dari Caimin guys ya. Pokoknya super seru lah. Saya suka banget dengan debat capres-capres yang keempat ya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan guys ya komentar-komentar super keren dari para netizen berikut ini. Inilah ya resiko kalau berdebat sama bocil ya. Makanya kenapa ya panding pader negara kita ini sudah memutuskan di dalam peraturan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus di atas 40 tahun. Karena ya begini, takut resiko-resiko seperti ini terjadi ya, kelakuan yang tidak dewasa, tidak beretika ya, banyak drama. asam sulfat ya. Ini resikonya. Makanya ya, kalau udah melanggar konstitusi ya, menerobos aturan, ya begini jadinya resikonya. Jangan sampai nih ya, wakil presiden seperti ini yang bakalan jadi pemimpin di negara ini. Jangan sampai ya, jangan pilih. Acara debat tadi itu beneran ngebuka mata kita semua. Di atas ilmu itu ada yang namanya etika. Percuma orang itu punya ilmu segudang tapi nggak ada etika sopan santun. Pak Mahfud sukses memberikan pelajaran etika sopan santun untuk kita semua. Bagaimana seharusnya seorang manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi terhadap sesamanya. Beliau tetap bijaksana dalam menjawab pertanyaan tanpa perlu melecehkan lawannya. Dan Gibran juga sukses ngasih contoh untuk kita semua bagaimana contoh manusia tanpa etika sopan santun terhadap yang lebih tua. Gibran ini sama sekali nggak mencerminkan gaya anak muda zaman now. Karena gua yang posisinya juga sebagai anak muda tetap masih punya etika kalau ngomong sama orang yang lebih tua. Dan sebagai penutupnya, buah itu jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya. Berarti kalau anaknya beres, orang tuanya beres. Didikan orang tuanya beres. Kalau anaknya nggak punya sopan santun, orang tuanya pasti lebih parah lagi. Apa lo? Terkadang saya merasa aneh, merasa lucu, merasa terheran-heran dengan pendukung paslon 01 dan 03. Kemarin ya, ketika debat capres, ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo menyerang Pak Prabowo Subianto, pendukung mereka, pendukung 01 dan 03 pada bilang, Pak Anies hebat, Pak Ganjar keren, Pak Anies luar biasa, Pak Ganjar luar biasa, pada seperti itu. Tapi pendukung paslon 02 santai menanggapinya, tidak berlebihan. Tidak berlebihan, wis santai pokoknya. Tapi ketika tadi malam nih debat cawapres, ketika Mas Gibran Raka Buming Raka menyerang Bapak Muhaimin Iskandar, menyerang Prof Mahfud MD, pendukungnya kelabakan, pendukungnya kepanasan, kayak cacing kepanasan tuh loh pendukung 01 dan 03. Mereka menyampaikan seperti ini, baper mereka, kebawa perasaan. Mereka menyampaikan, Mas Gibran sok asik, Mas Gibran songong, Mas Gibran apa, nggak ada etika,
sama yang lebih senior, sama yang lebih tua, nggak ada etika, attitude-nya jelek. Mereka menyampaikan seperti itu. Lah terus yang boleh menyerang apakah hanya apakah hanya paslon 01 dan 03? Paslon 02 nggak boleh menyerang, hanya defense begitu? Apa karena Mas Gibran terlalu OP sehingga kalian seperti itu? Ayolah, jangan kebawa perasaan. Debat is debat, debat ya debat. Kalau nggak mau seperti ini ya diskusi saja santai sambil ngopi. Debat ya seperti ini. Tapi intinya jangan kebawa perasaan. Mentalmu itu loh diperbaiki. Mental seperti itu kok dipelihara. Woi, debat ya debat. Makanya kayak Mas Gibran dong. Ketika kalian bilang Samsul, ketika kalian bilang anak ingusan, Mas Gibran dijadikan pelecut ejekan itu untuk memang Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik kalian-kalian. Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik, tidak mau menyerang balik paslon 01 dan paslon 03, tapi tidak untuk Mas Gibran. Jadikan pelecut. Ya. Mental seperti itu kok dipelihara. Cemen. Oke guys, ini menarik ya, seru banget komentar-komentar dari para netizen ini. Ada yang menyoroti soal etika ya, attitude dari Mas Gibran yang dianggap kurang sopan terhadap yang lebih tua. Lalu kemudian pendukung-pendukung 02 ini mereka merasa bahwa itu tidak perlu mengaitkan dengan etika ya. Karena debat capres sebelumnya Pak Prabowo juga diserang oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar ya. Saya tidak menyoroti soal etika, tetapi saya melihat pada substansi isi debatnya itu ya. Menurut saya semalam ya benar juga apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, bahwa pertanyaan-pertanyaan dari Mas Gibran ini ya, itu kalau dari dunia atau segi akademisi itu pertanyaan-pertanyaan recehan. Dia juga merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat tidak layak untuk dibawa dalam debat forum sekelas capres-cawapres, dan Caimin pun menyatakan seperti itu ya. Jadi Profesor Mahfud MD dan Caimin ini mereka sudah berkaca atau melihat karakter atau gaya dari Mas Gibran ketika di debat cawapres sebelumnya ya. Jadi dia kadang menjebak menggunakan kata-kata singkatan ataupun kata-kata yang bermaksud untuk membuat lawan itu kebingungan untuk menjawab. Nah, semalam Mas Gibran akhirnya ditegur oleh moderator bahwa kalau menggunakan terminologi ya atau singkatan harus dijelaskan agar lawan debat bisa memahami apa yang dia sampaikan. Dan saya sangat-sangat puas melihat respon dari Profesor Mahfud MD ya. Respon yang tidak terduga bahwa dia tidak perlu harus menjawab ya pertanyaan-pertanyaan recehan dari Mas Gibran. Ini momen yang membuat orang merasa kagum dengan Profesor Mahfud MD, sekaligus sebagai jawaban yang sangat telak bagi Gibran, sangat ofensif dalam melakukan penyerangan rupa jebakan kata-kata ataupun gimmick-gimmicknya guys. Oke, kita masih menyimak komentar dari netizen yang lain berikut ini. Dari debat Cawapres kedua tanggal 21 Januari tadi malam, penting buat gue untuk pertama-tama memberikan apresiasi kepada Gus Muhaimin. Karena jika dibandingkan dengan debat sebelumnya, tadi malam beliau sudah tampil lebih meyakinkan, percaya diri, dan santai menikmati jalannya debat. Sentimen negatif yang diterima Gus Imin dari hasil debat pertama telah menjadi pecut bagi beliau untuk mau berubah, mau menerima kritik, mengkoreksi diri, lalu bangkit dari jatuh dengan kepala tegak. Inilah esensi dari perubahan. Inilah makna jiwa dan semangat muda yang sesungguhnya. Sedangkan Gibran masih saja tampil dengan gimmick dan atraksi kekanak-kanakan. Masih saja menggunakan istilah dan singkatan yang tidak penting dan melanggar peraturan dengan keluar dari podium. Jadi mudah untuk disimpulkan bahwa Gibran melakukan semua gimmick itu untuk menutupi ketidakmampuannya, di mana Gibran hanya bisa menghafal tanpa paham mengenai permasalahan yang sebenarnya. Karena semua jawaban Gibran tidak nyambung, bahkan menyesatkan, seperti isu nikel contohnya. Jadi, betapa usia dan penampilan itu bisa mengecoh.
Gus Imin yang jelas bukan pemuda lagi, tapi justru memiliki jiwa dan semangat pemuda. Sedangkan Gibran sebagai cawapres yang paling muda, lengkap dengan jaket Konoha Samsul yang katanya mewakili suara dari para milenial dan Gen Z, justru tampil kekanak-kanakan dan memberikan contoh buruk kepada generasi muda. Jika di depan rakyat saja Gibran seperti itu, bagaimana kalau dia berada di balik tembok tebal kekuasaan istana? Apakah itu yang mau dipercaya sebagai wakil presiden? Apakah itu yang mau diteruskan? Tentu tidak, tentu jangan, belum terlambat. Sedikit mengenai Mahfud MD. Semalam gue menangkap sinyal kuat bahwa telah terjalin suatu kerjasama antara Mahfud MD dengan Gus Imin. Entah spontanitas atau sudah direncanakan sebelumnya. Karena pada sesi tanya jawab antara Gus Imin dengan Mahfud MD dan sebaliknya, mereka malah berdiskusi membahas kekurangan dari capaian Jokowi dan Prabowo. Bahkan mereka saling menambahkan dan saling menyetujui. Apakah ini satu pertanda bahwa akan ada kerjasama antara kubu 01 dan 03 pada putaran kedua? Tapi biar bagaimanapun, Mahfud adalah tawanan Jokowi karena beliau adalah menteri aktif Jokowi. Bahkan pada wawancara setelah debat pun, Mahfud berterima kasih kepada Jokowi karena telah menjadikannya menteri. Padahal dia baru saja selesai berdebat dengan anaknya Jokowi. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih kepada Gus Muhaimin karena sudah berhasil menjawab semua keraguan kami terhadap Anda sebagai wakil dari Anies Baswedan. Anda sudah membuktikan kalau Anda jauh lebih baik daripada Gibran, mampu mengimbangi Prof. Mahfud dan layak menjadi wakil dari Anies Baswedan. Dan utamanya, Anda pantas menjadi wakil dari harapan kami, para pejuang gerakan perubahan. Salam semangat antitesa 24. Para pendukung calon presiden nomor urut 3, hari ini kita sudah saksikan bersama debat calon wakil presiden. Kita tahu bersama bahwa adab, etika, sopan santun itu, attitude itu jauh lebih penting. Attitude lebih tinggi daripada uang, bahkan lebih tinggi daripada pendidikan. Oleh sebab itu, serendah-rendahnya orang memiliki pendidikan, tapi kalau dia memiliki attitude, etika, adab, dia sangat dihargai dan dihormati. Oke? Saat ini kita tidak akan membuat gimmick-gimmick menangis atau sedih-sedih, tapi kita para pendukung calon presiden nomor urut 3 adalah para pendukung yang pintar, cerdas, dan sangat menjaga nilai-nilai demokrasi dan etika, sopan santun, adab. Jadi kita tidak perlu untuk membuat gimmick-gimmick, berkamuflase, karena negara ini tidak butuh kamuflase, negara tidak butuh gimmick-gimmick, tidak butuh gemoy-gemoy, tidak butuh sandiwara. Negara butuh pemimpin yang satset, cerdas, dan memikirkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Ya, hari ini kita bisa tahu sosok sebenarnya dari calon wakil presiden yang menunjukkan sikap tidak santun, sikap yang tidak beretika kepada seluruh rakyat Indonesia. Parah. Tetap Ganjar Mahfud sampai menang. Woi, mana sih? Nyari apaan lo bang? Hah? Gua lagi nyari, gak nemu-nemu tau gak? Iya, nyari apaan? Nyari etika. Nyari etika anaknya presiden yang hilang. Kan malu-malu bapaknya. Nah buset. Lu nonton kagak debat tadi malam? Minyak selingkuh Bagai Kersakti. Nah iya, adiknya yang bergaul sama stand up komedi, abangnya yang pengen jadi stand up komedi. Kan lucu ya. Jadi pelawak aja dah.
Apakah Gibran sombong dan ofensif di debat Cawapres atau ada sisi lain yang terlewatkan? Sini saya akan jelaskan. Mari kita sorot sikap Gibran pasca debat. Dengan rendah hati, dia tidak hanya sekali tapi 2 kali meminta maaf dan bahkan sampai mencium tangan sebagai tanda hormat. Ini bukan hanya soal etiket tetapi juga sebuah langkah gentleman yang langka di dunia politik kita. Gibran menunjukkan bahwa di balik gaya ekspresifnya, dia punya hati besar untuk mengakui kesalahan dan belajar dari situ. Gaya bicaranya yang langsung dan ekspresif tipikal anak muda ternyata membawa angin segar di panggung debat politik. Namun, siapa sangka ekspresinya yang begitu berapi-api ternyata bisa menimbulkan salah paham. Bahkan mungkin menyinggung beberapa pihak. Muda dan emosi adalah sifat manusia, tapi kebesaran hati untuk meminta maaf adalah nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa. Gibran menunjukkan hal ini malam itu, suatu yang gagal disajikan oleh kedua capres setelah memperolok Bapak Prabowo dalam debat yang lalu. Perilaku ini bukan hanya tentang sopan santun, tapi juga tentang kedewasaan emosional dan tanggung jawab moral. Nah, coba bandingkan dengan insiden saat Prabowo dibully oleh beberapa orang. Apakah mereka pernah meminta maaf seperti Gibran? Tidak kan? Ini menunjukkan bahwa Gibran dengan semua gaya ekspresif dan semangat mudanya telah mengambil langkah lebih dewasa dan bertanggung jawab. Keunggulan Gibran tidak hanya terletak pada sifat ekspresifnya, tapi juga refleksnya sebagai anak muda, cepat dan tanggap. Hal ini terbukti saat petugas KPU terjatuh, dia langsung sigap menolong. Kecepatan dan kepedulian seperti ini adalah sifat-sifat penting yang dibutuhkan seorang pemimpin. Jika masih ada yang meragukan ketulusan maaf dari Gibran, mungkin kita perlu memikirkan ulang. Mengakui kesalahan, meminta maaf di dunia politik yang seringkali keras tanpa ampun adalah sebuah tindakan yang harus dihargai. Gibran tidak hanya berdebat dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang menunjukkan ia adalah seorang yang bertanggung jawab dan punya integritas. Oke, saya ingin menyanggah ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Tadi saya dengar ada bahasa bahwa di debat Capres sebelumnya Pak Anies dan Pak Ganjar mengolok-olok Pak Prabowo. Coba Bapak spill ya, kira-kira yang mengolok-olok yang seperti apa? Kata-kata olok-olokannya itu di mana ya? Coba diberitahukan di mana sesi olok-oloknya itu, sehingga kita bisa dengar atau bisa mengetahui dengan jelas. Ya, menurut saya itu bukan mengolok-olok ya, tetapi membongkar fakta kebobrokan kinerja dari Menteri Pertahanan ya, soal gagalnya food estate. Lalu kemudian membeli produk-produk bekas, ya, anggaran-anggaran yang digelontorkan sangat besar di Menteri Pertahanan, tetapi justru kesejahteraan TNI Polri kita itu masih sangat minim, ya. Jadi hal-hal seperti itu diangkat berdasarkan data dan fakta. Itu bukan mengolok-olok. Jangan merasa seakan-akan menjadi korban, menjadi yang terzolimi, ya. Jangan memainkan narasi-narasi playing victim. Anda kalau berbicara tentang ketulusan dan permintaan maaf, ya, adab yang baik, itu coba Anda ajarkan kepada capres Anda, Pak Prabowo, ya. Yang ketika selesai debat justru ngata-ngatain capres lain dasmo etik, ya, goblok, ya kan? Kata-kata seperti itu, apakah menurut Anda itu adalah permintaan maaf yang tulus? Lawang undang-undang saja dilanggar. Etika bernegara, berbangsa saja ditabrak. Kok kita berharap dia punya etika, unggah-ungguh, sopan santun? Jauh panggang dari api. Tak perlulah kita percaya ketika kelompok itu bicara tentang undang-undang, bahwa nanti kalau terpilih akan melaksanakan undang-undang. Wong mau nyapres saja undang-undang dilanggar, kok berharap ketika jadi presiden, jadi wapres,
akan melaksanakan undang-undang. Ya nggak percaya dong. Gimana sih? Woi, anak Jokowi cari apa kau? Cari orang yang susah itu udah banyak tuh Gara-gara bapak kau tuh Gara bapak kau ujung jabatannya jadi Presiden Republik Indonesia, dinaikin pajak lahan, pajak bangunan, pertalit dinaikin, solar dinaikin, semua dinaikin. Nah, negara sekarang udah berbisnis sama rakyat, bukannya mengayomin rakyat. Sekarang kenapa itu kau celingau-celingau cari rakyat susah? Sudah bertambah susah nih menjadi. Sekarang nih mau semuanya susah. Akhir jabatan bapakmu tuh sudahlah, jangan banyak ngomong. Celingak-celinguk dasar. Salam dari Jambi kau. Halo, Gibran. Dengan sikap Anda begitu di depan banyak orang, Anda sudah meremehkan argumentasi seorang Profesor Mahfud MD. Saya sarankan, meskipun jawaban seorang Profesor Mahfud MD tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan Anda, janganlah bersikap begitu. Anda orang Jawa. Seharusnya punya tata krama, adab dan sopan santun. Jadi hemat saya, kalau memang argumentasinya Mahfud MD salah dengan apa yang dipertanyakan Anda, ya jawablah dengan elegan. Sebab dengan cara elegan tidak mengurangi kecerdasan Anda di depan banyak orang. Kalau dinilai jam terbangnya seorang Mahfud MD, apalagi dia profesor, gitu loh, belum seberapa kalau dibandingkan Anda. Sebab Anda dipinang oleh Prabowo Subianto bukan karena prestasi, bukan karena prestasi yang cemerlang Anda sebagai wali kota Solo. Sorry, saya bukan pendukung siapa-siapa, netral kalau saya mah. Cuman kalau melihat sikap Anda ini menampakkan diri sebab Anda ini terlalu sombong. Meskipun Anda ini menguasai debat, janganlah bersikap begitu. Sebab Anda masih muda, masih jauh sepak terjangnya Anda di dalam perpolitikan. Dan lagi pula, Anda dilamar Prabowo bukan karena prestasi, karena jasa pamanmu dan bapakmu. Sebenarnya Anda tidak perlu bersikap begitu di depan banyak orang. Janganlah lelucon. Ini bukan pilkada, bukan pemilihan lurah. Ini pemilihan pemimpin nomor 1 Indonesia, calon wakil presiden. Janganlah bersikap begitu. Sebab apa? Ini sudah tentu ditonton
dunia. Bukan cuma Indonesia, dunia pun tetap menyimak. Jadi kalau Anda ini bersikap begitu, di mana adab dan sopan santun Anda? Oke guys ya, itu tadi komentar dari para netizen ya. Ada yang pro maupun kontra, mendukung dan juga tidak mendukung ya. Ada yang memuji tetapi ada juga yang menyayangkan kenapa harus bersikap atau membuat gimmick-gimmick yang seperti itu. Oke, terlepas dari debat capres cawapres guys ya, salah satu indikator kita melihat, menilai sekaligus juga kita menjatuhkan pilihan kepada capres ataupun cawapres ya, itu bukan hanya mereka saat mereka berdebat, tetapi dilihat juga dari pengalaman mereka, apa yang sudah mereka lakukan atau mereka kerjakan ya di masa-masa sebelumnya ya, bagaimana mereka bertanggung jawab dengan jabatan-jabatan mereka di masa lalu. Dan itu semua menjadi penting ya kita untuk mengetahui prestasi mereka, kapasitas pengalaman mereka, integritas mereka untuk kita percayakan menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia. Dan kita masih menyaksikan debat capres-cawapres yang terakhir ya. Dan nanti kita akan lihat kira-kira seperti apa ya hasil debatnya ya. Dan selanjutnya jangan lupa ya, kita akan memilih capres-cawapres di tanggal 14 Februari mendatang guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.